Halo guys, setelah kalian istilahnya ya kalian dan pasangan kalian sudah berkomitmen satu sama lain, dan terutama pasangan kalian sudah mulai ngelamar kalian, terus kemudian kalian melihat sumber dana kalian itu kurang, jangan bingung ya. Dan juga jangan ragu untuk melanjutkan ke jenjang. Kenapa kok jangan bingung gitu loh? Sedangkan dana gua ini minim sekali gitu. Jadi guys, jadi begini ya. Kalau misalnya kita nikah tapi kita terkendala atau alasannya itu belum ada dana gitu ya, kapan kalian akan nikahnya? Betul kan? Jadi kalian coba saling berbicara, bercerita dengan pasangan kalian mengenai dananya itu seperti apa, dana untuk nikahnya itu berapa yang diperlukan, terus kemudian bagaimana konsep nikahnya gitu ya, undangannya juga berapa, makanannya seperti apa, itu harus didiskusikan dengan pasangan kalian. Jadi ketika kalian saling diskusi, kalian bisa tahu gitu ya, oh dana pasangan kalian itu ada segini dan dana kalian itu ada segini gitu. Nah dari situlah kalian bisa mendapatkan sebuah solusinya. Dan ingat, solusi awalnya adalah kalian kalau pengen menikah jangan lupa untuk menabung. Jadi ketika kalian sudah tahu dana kalian ada berapa, dana pasangan ada berapa, dari situlah kalian bisa memplanningkan pernikahan kalian akan seperti apa. Nah, sekarang gimana sih caranya kita mengolah dana kita? Misalnya nih ya, minimal ya itu dana kita cuma ada 20 juta nih, bisa nggak sih kita melakukan pernikahan dengan dana 20 juta dan itu sudah termasuk uang maharnya? Bisa nggak? Sebenarnya 20 juta itu ya guys, kalau kalian bisa meminimalisir, kalian bisa mengolahnya, insya Allah itu bisa cukup, plus itu sudah ada maharnya guys gitu ya. Jadi dari 20 juta itu sebenarnya kalian nih ada dua option, ada dua option, yaitu option yang dia hemat biaya sama option yang kalian memangkas habis uang 20 juta. Di option yang pertama nih, di option yang pertama, kalian kalau mau hemat biaya kalian bisa melakukan akad nikahnya langsung di KUA loh guys. Nah, akad nikah di KUA itu tidak dikenakan biaya sama sekali, ingat gitu ya. Nah, terus kemudian setelah akad nikah di KUA, kalian bisa berfoto-foto bersama di KUA tersebut, karena di KUA itu biasanya menyediakan sebuah background gitu ya, background akad nikah kalian di situ. Jadi so irit sekali kalau kalian melakukan akad nikah di KUA. Tapi guys, ingat, ketika kalian melakukan akad nikah di KUA, maka tamu yang datang di KUA itu dikuotakan. Jadi maksimal 10 orang saja yang bisa masuk ke sana dan menghadiri acara akad nikah tersebut. Option yang kedua, ketika kalian punya modal 20 juta itu bisa kalian atur guys. Yang pertama kalian bisa nikah di masjid guys. Biasanya masjid-masjid itu dia menyediakan paket akad nikah di sana guys gitu ya. Jadi di situ juga di paket akad nikah apa aja yang disediakan di masjid. Yang pertama itu ruangan akad nikahnya, yaitu di masjid itu sendiri. Terus kemudian yang kedua adalah meja akad nikahnya, karpet akad nikahnya, plus ada MC dan kebersihannya guys, itu dia. Nah, terus kemudian ada juga beberapa masjid-masjid yang dia menyediakan ada guest house-nya guys. Jadi paket akad nikah sudah sama guest house-nya. Berapa sih harganya ketika kita akad nikah di masjid ya guys ya? Sebenarnya bervariasi gitu ya.
Nah, yang aku tahu ini guys ya, itu sekitar 2.500.000 guys. Itu sudah plus satu guest house. Jadi satu kamar buat pengantinnya guys gitu ya. Itu sudah bersih 2.500.000 gitu. Nah, terus kemudian kalau kalian nikah di masjid-masjid gede, biasanya itu dia punya aulanya, dan aulanya itu nggak mahal amat guys seperti di hotel-hotel. Kalau di hotel-hotel kan biasanya 6 juta atau itu pun paket untuk meeting guys. Tapi kalau untuk pernikahan nggak 6 juta guys, malah lebih dari 6 juta. Malah paketnya itu bisa sampai 8 juta, 10 juta gitu ya. Itu cuman sewa gedungnya doang. Nah, tapi kalau di masjid kalian bisa nambah gedung nih atau nambah ruang aula nih ya, dengan harga murah banget guys, yaitu cuma 700.000 rupiah gitu. Itu masjid yang aku tahu ya guys. Tadi 2.500.000 tambah 700.000 tuh guys ya, jadinya 3.200.000. Oke, nah jadi untuk paket akad nikah plus tambahan ruang aula sekarang masalah catering nih guys. Oke, nah sekarang masalah catering. Nah, untuk catering biasanya orang-orang atau vendor-vendor catering menawarkan mau paket yang royal gitu ya, yang mewah, tapi rasanya belum tentu enak, dan mau paket yang rasanya enak tapi yang sederhana aja guys. Nah, kalau menurut aku nih, kalian pilih yang rasanya enak tapi yang sederhana guys. Jadi di situ orang-orang atau para tamu undangan lebih akan merasakan rasanya enak guys, daripada menatap prasmanan yang mewah tapi rasanya belum enak. Oke, nah di prasmanan ini kalian bisa cari-cari prasmanan dengan makanan yang enak. Dan menurut aku nih, menu prasmanannya jangan yang mewah-mewah guys ya. Pokoknya menunya itu adalah yang sesuai atau yang pada umumnya orang-orang lah gitu ya, gitu aja. Dan nggak perlu juga ada namanya snack-snack, dan cari yang catering yang dia sudah sama potongan buah-buahan guys gitu. Nah, rata-rata kalau catering itu kalian bisa sesuaikan harganya dengan berapa undangan yang kalian mau undang guys gitu ya. Nah, kalau mau 100 undangan berarti cateringnya itu sekitar kalau 100 itu 3.200.000 guys ya. Jadi kalau mau 100 undangan, cateringnya bisa kalian sampai 3.200.000. Itu sudah sama nasi, sudah sama ayam gitu ya. Terus kemudian sudah sama ada sayurnya, ada sambelnya, ada baksonya, ada potongan buahnya, ada air mineralnya gitu ya. Wow, ada kerupuknya juga guys gitu ya. Itu untuk 100 undangan 3.200.000 gitu loh. Kalau misalnya 200 undangan tinggal dikalikan aja, yaitu 6.400.000. Jadi 6.400.000 ditambah tadi 3.200.000 guys. Berarti ada 9 jutaan lah ya guys ya. Berarti catering, ruang aula, terus kemudian paket akad nikah itu sudah 9 juta. Oke, sekarang kita lihat dekorasinya. Nah, menurut aku nih, dekorasi tuh nggak usah terlalu mewah-mewah. Itu kalau misalnya kalian seorang anak raja ya, atau anak presiden, boleh mewah guys ya, atau Ria Ricis boleh mewah guys. Untuk kita yang dananya minim, cari dekorasi plus paketan dari make upnya guys. Jadi paket make up plus paket dekorasinya. Nah, kalau dekorasi itu lihat juga guys, mau yang bunganya bunga mati atau bunga hidup. Kalau bunga hidup itu bakalan lebih mahal guys ya daripada bunga mati. Nah, mending saran aku nih ya, kalian pakai yang bunga mati saja gitu loh guys, karena bunga mati itu lebih berwarna guys gitu ya, dan lebih enak dipandangnya gitu. Nah, untuk masalah dekorasi guys, kalian pilih seminimal mungkin, pokoknya enak dipandang lah guys gitu ya. Nah, contohnya seperti ini.
Oke, itu contoh dekorasi akad nikah plus semi resepsi ya guys ya. Itu contoh dekorasinya, jadi ya lumayan lah ya. Plus ada paket makeupnya juga guys. Jadi disitu paket makeup, makeupnya itu makeup pengantin udah sama baju pengantinnya, terus kemudian udah sama baju besan dan orang tuanya, terus sudah sama baju pagar ayunya juga, makeup pagar ayunya juga guys. Itu tahu berapa guys? Nggak sampai 10 jutaan loh guys. Nah, tahu nggak itu berapa? Itu ternyata kalau dihitung itu ya guys ya, itu bisa sampai cuman 7 juta gitu ya. Itu bisa sampai cuman 7 juta guys. Jadi tadi 11 juta tambah 7 juta guys. Nah, berarti totalnya 18 juta. Nah, yang sisa 2 juta ini guys, sisa 2 juta ini bisa kalian pakai untuk mahar kalian gitu ya. Jadi mahar 2 juta aja itu cukup loh guys ya. Oke, juta ya untuk undangannya 200 orang gitu ya. Itu sudah sama paket akad nikahnya, MC-nya, sudah sama cateringnya, sudah sama dekorasi, dana, sama paket make-upnya guys. Aku harap bisa berguna buat kalian di sini ya, yang ingin nikah tapi dananya minim sekali. Oke? Dan ingat, nikah hindari untuk berhutang. Kenapa guys? Karena kalau misalnya setelah nikah kita masih punya hutang, wah, hidup kita nggak akan tenang guys gitu ya. Kita tidur pun nggak akan nyenyak guys gitu. Jadi usahakan kalau kalian punya dana 20 juta saja, plus kalian itu sudah sama mahar, terima kasih buat semuanya. Aku